keanehan daripada Sa'labah, setiap kali selesai sholat ia langsung pulang. Selesai sholat ia langsung pulang. Rasul bingung, ada apa nih dengan Sa'labah? Mengapa setiap kali selesai sholat langsung pulang tanpa zikir maupun doa? Kemudian Rasul memanggil Sa'labah, wahai Sa'labah, kenapa engkau setelah sholat langsung pergi? Kemudian Sa'labah berkata, ya Rasulullah, hamba punya cuma satu sarung, dan sarung ini akan dipakai oleh istri hamba, dan aku takut apabila aku berdoa berzikir, sarung ini tidak akan bisa dipakai oleh istriku untuk melaksanakan ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-teman, saudara-saudara, mari saksikan pelaksanaan salat Idul Adha di KBRI New Delhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kuai, yang kami hormati Bapak Ibu, para seluruh jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah untuk melaporkan laporan terkait pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban yang akan kami laksanakan setelah sholat Idul Adha. Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 9 ekor hewan kerbau yang akan disembelih pada hari ini. Selain 9 ekor kerbau, juga ada 4 ekor kambing. Dan kepada yang berkurban, kami ucapkan secara khusus terima kasih banyak. Perkenan kami untuk memperkenalkan yang akan bertugas sebagai imam dan khotib. Yang bertugas sebagai khotib adalah Ustadz Saputra Kembaren, mahasiswa S2 dari Aligan Muslim University. Dan yang bertugas sebagai imam adalah Muhammad Syarif Al-Bantani, mahasiswa S1 dari Aligan Muslim University. Sebelum kita melaksanakan, kami mohon perkenan dari Bapak Kuai untuk dapat memberikan kita sepatah dua kata atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, mahasiswa, anak-anak sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki, keimanan, kesehatan, dan keluangan waktu sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk menjalankan ibadah dalam rangka Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, seperti yang kita dengarkan tadi, di lingkungan KBRI ini masih diberikan rezeki untuk menjalankan kurban untuk keluarga-keluarga yang diberikan kemampuan pada tahun ini. Semoga ibadah kurban yang dilaksanakan oleh kita semua bisa mendapatkan ridho lillahi ta'ala sehingga mendapatkan ganjaran pahala bagi kita yang melaksanakan kurban, juga yang
pada tahun ini belum sempat melaksanakan kurban. Semoga diberikan rezeki dan kemampuan pada tahun-tahun berikutnya. Amin. Insyaallah. Ada satu pesan yang saya terima. Sebetulnya pesan berantai, tapi ini betul-betul mengingatkan saya sendiri, khususnya bahwa kurban, esensi dari kurban itu adalah pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membunuh Ismail, Nabi Ibrahim bukan diminta untuk membunuh anaknya, tapi yang diminta adalah membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail sebagai anaknya. Ini betul-betul mengingatkan kepada saya bahwa apa yang dimiliki oleh kita hingga saat ini hanyalah aman, bukan untuk dimiliki selamanya. Dengan demikian, semoga sekali lagi, dan tadi diingatkan juga oleh saudara kita Ihsan, bahwa meskipun dalam kondisi sulit, meskipun dalam kondisi pandemi, kita mencoba untuk bisa melaksanakan ibadah ini, termasuk sholat dan kurban, selain sebagai menghapus, mengurangi rasa kepemilikan kita terhadap hal-hal duniawi, tapi juga ada esensi lain, yaitu berbagi kepada saudara-saudara kita. Semoga kita selalu berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengingatkan kepada jemaah sholat Idul Adha pada hari ini mengenai takbir untuk rakaat pertama dengan 7 takbir dan rakaat kedua dengan 5 takbir. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afdalana bil ilmi wal amal ala sa'iri makhluqatih. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabi sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta keringanan langkah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salat kepadanya kita akan mendapatkan syafaatnya kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepat hari ini kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Yang mana hari raya Idul Adha identik dengan ibadah kurban. Kurban diambil dari kata bahasa Arab yaitu qoribun, yang artinya adalah dekat. Yang mana diharapkan kepada kita setelah kita melaksanakan ibadah kurban, kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban memiliki pahala yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Idul Adha fi yaumin nahri, yaitu adalah ibadah kurban. Tambah lagi hewan kurban yang mana kita kurbankan kelak di akhirat akan menjadi kendaraan kita untuk melewati sirat, yaitu jembatan. Setiap tetes darah daripada hewan kurban yang kita kurbankan akan bernilai ibadah dan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan setiap bulu-bulu hewan kurban yang telah kita kurbankan. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kurban, maka kita berbicara tentang syukur. Kama qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang mana artinya inna a'tainaka kal kautsar, yang mana kata Allah, wahai umatku, aku udah ngasih kalian al-kautsar, nikmat yang banyak. Baik itu nikmat kesehatan jasmani, rohani, harta benda dan sebagainya. Maka Allah menyuruh kita adalah fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas dijelaskan kepada kita, apabila kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta dan benda dan kesehatan, maka salatlah dan melaksanakan ibadah kurban, supaya kita dapat bersyukur atas nikmat Allah dan terhindar daripada kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah kurban, maka kita tidak lepas daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada hakikatnya Allah menyuruh kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tetapi sesungguhnya yang disembelih bukanlah anaknya, melainkan rasa kepemilikan daripada Ibrahim terhadap anaknya. Begitu juga dengan kita. Kita ini ibarat adalah Nabi Ibrahimnya, serta harta, benda, anak, keluarga, serta jabatan yang kita miliki saat ini, itulah Nabi Ismailnya. Di mana Allah menyuruh kita bukan untuk menyembelih daripada apa-apa, contohnya adalah anak dan sebagainya, melainkan daripada rasa kepemilikan kita terhadap anak, rasa kepemilikan kita terhadap keluarga dan sebagainya, dan jabatan serta harta bendanya. Karena pada hakikatnya semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah, dan hanya kepadanya lah semuanya itu akan kembali. Maka dari itu, pelajaran yang kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim adalah tentang ikhlasnya ia, serta rasa ketakwaan, yang mana ia menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Meskipun ia tidak menginginkan hal tersebut. Bagaimana mungkin seorang tua ingin menyembelih anaknya, tetapi karena itu perintah Allah ia laksanakan. Maka dari itu al-khair hiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang mana artinya wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tak suka, wa huwa khairul lakum, tapi baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu suka, wa huwa syarrul lakum, tapi tak baik bagimu. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu maha mengetahui, kamu wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu tak mengetahui. Yang mana kisah dari Ibrahim ini sangat tepat untuk daripada ayat ini, yang mana Nabi Ibrahim tidak menginginkan anaknya sebenarnya untuk disembelih, tetapi karena ini dia terbaik, maka dilaksanakanlah. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah berbicara tentang al-khair hiratullah. Ketika itu ada satu keluarga yang mana ia ingin pergi
berlibur satu keluarga tersebut. Malamnya mereka bersiap-siap, packing dan perlengkapan sebagainya untuk keberangkatan besok harinya. Namun di besokan harinya mereka terlambat. Mereka terlambat bangun, namun mereka tetap berusaha untuk mengejar penerbangan mereka. Namun ketika di jalan mereka terjebak macet, sehingga mereka tertinggal penerbangan, sehingga mereka ketinggalan pesawat, sehingga mereka kecewa atas apa yang mereka alami pada saat itu karena tidak bisa mengikuti penerbangan, sehingga mereka terlambat dan gagal untuk berlibur. Namun setelah beberapa jam mereka mendapatkan info bahwasanya pesawat yang seharusnya mereka tumpangi mengalami kecelakaan, sehingga mereka pada saat itu langsung bersyukur. Begitulah konteks daripada wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, tapi itu baik bagimu. Bagaimana kita lihat keluarga tersebut, ia sangat membenci ketika itu tertinggal pesawat, padahal itu adalah yang terbaik, wa huwa khairul lakum, karena apabila ia mengikuti pesawat tersebut maka akan mengalami kecelakaan. Masyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah terakhir sebagai penutup daripada khutbah ini. Ketika itu ada seorang sahabat yang cocok konteksnya dengan al-khair hiratullah, yang terbaik dalam pilihan Allah. Pada saat itu sahabat merupakan hamba Allah yang sangat miskin. Ia hanya memiliki satu sarung yang dia miliki. Namun meskipun ia sangat miskin, tapi tidak menghalangi semangatnya dalam beribadah. Ketika itu Rasul ada sebagai imam, maka ada sahabat di belakangnya. Namun ada keanehan daripada sahabat. Setiap kali selesai sholat ia langsung pulang. Selesai sholat ia langsung pulang. Rasul bingung, ada apa nih dengan sahabat? Mengapa setiap kali selesai sholat langsung pulang tanpa zikir maupun doa? Kemudian Rasul memanggil sahabat, wahai sahabat, kenapa engkau setelah sholat langsung pergi? Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, hamba punya cuma satu sarung, dan sarung ini akan dipakai oleh istri hamba, dan aku takut apabila aku berdoa berzikir, sarung ini tidak akan bisa dipakai oleh istriku untuk melaksanakan ibadah sholat. Mendengar jawaban daripada sahabat, Rasul memahami keadaan daripada sahabat. Kemudian sahabat meminta perbantuan pada Rasul, ya Rasulullah, doakan aku menjadi orang kaya. Tapi Rasul menolaknya. Namun sahabat ngotot lagi, ya Allah, doakan aku menjadi orang kaya. Kemudian Rasul berkata sambil menasihati, ya sahabat, qalilun tu'addi syukrahu khair min katsirin la tutiqu. Sahabat, sedikit tapi kamu syukur itu lebih baik ketimbang banyak kamu tak sanggup mengemban amanahnya. Kemudian sahabat meminta lagi, ngotot lagi, ya Rasulullah, doakan aku jadi orang kaya. Kalau aku kaya, aku akan zikir dan doa. Aku akan sholat 5 waktu tepat, waktu berjamaah, dan aku akan sedekah dan berzakat. Kemudian Rasul pun mengabulkan dan mendoakan, ya Allah, Allahumma arzuq salamah, ya Allah berikan rezeki kepada salamah. Kemudian salamah memiliki sepasang ekor kambing. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, salamah memiliki ratusan ekor kambing, sehingga menyita waktunya, sehingga ia tidak lagi melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Yang mana biasanya ia sholat 5 waktu, kini hanya tinggal sholat Jumat saja. Hari berganti hari lagi, tahun berganti tahun, hingga sahabat memiliki sangat banyak hewan ternak, sehingga tidak pernah lagi ia tampil di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian mengundang perhatian pada Rasul. Rasul bertanya kepada sahabat, mana nih sahabat? Gak pernah lagi dia datang sholat ke masjid. Kemudian sahabat menjawab, ya Rasul, sahabat sekarang sedang sibuk untuk mengawasi hewan ternaknya. Rasul pun kecewa, dan Rasul meminta kepada sahabat untuk datang ke rumah sahabat meminta zakatnya. Datang sahabat tersebut minta zakat, Rasul meminta zakat. Namun sahabat dengan angkuhnya berkata, aku tak mau memberikan zakatku karena ini adalah hasil usahaku. Kemudian dua sahabat tersebut melapor kepada Rasul, dan Rasul pun kecewa dengan atas apa yang diberikan oleh sahabat. Masyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas bisa kita tarik kesimpulan, wasa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci, wa huwa khairul lakum, tapi itu baik bagimu. Kenapa? Pada saat itu sahabat miskin, ia benci kepada kemiskinan. Tapi pada saat itu ia lebih baik. Kenapa? Karena ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu meskipun dia miskin. Wasa antuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi tak baik bagimu. Lihat sahabat, dia menyukai kekayaan, tapi setelah kaya ia jauh daripada Allah. Itulah tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tak mengetahui.
Mungkin itulah dia tadi kisah yang dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya al-khair miratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, baik itu pun buruk sekalipun, yakinlah pasti ada hikmah dan sisi positif yang Allah akan siapkan untuk kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Wassalatu wassalamu ala asyrafin nabi sayyidina maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu manil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal zalazila wa su'al fitna wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sair buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.